Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Rahayu dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat hasil karir saya. Judul karir saya yaitu peningkatan hasil belajar siswa SD Negeri 17 Air Saleh pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Di bagian abstrak di sini yaitu terdapat latar belakang, tujuan penelitian, pelaksanaan, metode penelitian dan hasil observasi. Sedangkan kata kunci di sini yaitu model pembelajaran, jigsaw dan penelitian tindakan kelas. Pada bagian satu pendahuluan latar belakang di sini yaitu ditemukannya berbagai kendala dan hambatan yang berkaitan dengan ketepatan penggunaan model pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil tes prasiklus didefinisikan bahwa masih banyak siswa yang belum tuntas dalam KD tersebut. Di dalam latar belakang di sini yang pertama ada identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan dan refleksi ditemukan beberapa masalah pada saat proses belajar mengajar seperti siswa ribut, mengantuk, tidak berani bertanya dan hasil nilai rata-rata di bawah KKM. Kemudian di bagian 2 ada analisis masalah, yaitu berdasarkan identifikasi masalah, peneliti mencari tahu penyebab masalah pada saat pembelajaran berlangsung. Di bagian 3 ada alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Di sini keinginan penulis melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 17 Air Saleh dalam mata pelajaran IPA materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Kemudian di bagian 4 ada rumusan masalah, yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 17 Air Saleh dalam mata pelajaran IPA materi-materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Di bagian C ada tujuan penelitian perbaikan pembelajaran, yaitu untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Jigsaw terhadap hasil belajar. Jadi di bagian D ada manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Di sini model pembelajaran Jigsaw diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan dapat meningkatkan hasil pembelajaran IPA. Di bagian 2 ada kajian pustaka. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran IPA. Di sini saya kutip dari Hendro Darmojo dan Fowler, yang dapat disimpulkan bahwa IPA terdiri atas 3 unsur, yaitu produk, proses ilmiah, dan pemupukan sikap. Di bagian 2 ada karakteristik pembelajaran IPA. Di sini saya kutip dari Joyo Sudirjo, yang dapat disimpulkan bahwa IPA mempunyai nilai yang ilmiah, tersusun sistematif, khas atau khusus, dan mempunyai unsur. Di bagian 3 ada tujuan pembelajaran IPA. Di sini saya kutip dari Sri Sulistiorini bahwa pembelajaran IPA bertujuan agar siswa mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan proses, keterampilan pengetahuan, kesadaran, dan ikut serta menjaga, melestarikan, serta menghargai ciptaan Tuhan. Di bagian 4 ada ruang lingkup kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada KD 2.2. Di sini saya gunakan pada saat prasiklus. Kemudian 2.3 saya gunakan pada simulasi siklus 1 dan 2.4 di sini saya gunakan pada simulasi siklus 2. Kemudian lanjut di bagian B, model pembelajaran Jigsaw. Di sini ada pengertian model pembelajaran Jigsaw yang saya kutip dari Arens, bahwa teknik mengajar Jigsaw dapat digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Dalam teknik ini, guru membantu siswa lebih aktif agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. Siswa bekerja sama dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengelola informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Di bagian 2 ada pengertian hasil belajar. Di sini saya kutip dari Sujana dan Suprijono, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA adalah kemampuan kognitif yang diperoleh seseorang setelah seseorang melakukan kegiatan belajar berupa suatu produk. Kemudian di bagian 3, pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Yang pertama adalah subjek, tempat, waktu, dan pihak yang membantu penelitian. Dikarenakan situasi pandemi COVID-19 ini yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga penelitian dilaksanakan tanpa subjek. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan simulasi pembelajaran. Yang pertama simulasi siklus 1 saya laksanakan di rumah pada tanggal 6 Mei 2020. Kemudian
simulasi siklus 2 saya laksanakan di sekolah pada tanggal 12 Mei 2020. Pihak yang membantu mengamati penelitian ini yang pertama adalah Dr. Santi Oktarina SPD MPD sebagai supervisor 1, kemudian Tri Jana Karyati SPD sebagai teman sejawat. Di bagian B ada desain prosedur perbaikan pembelajaran. Di sini meliputi tahap perencanaan. Yang pertama membuat RPP, yang kedua menyiapkan lembar observasi. Kedua tahap pelaksanaan terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian di tahap observasi menggunakan format observasi untuk menilai video simulasi pada siklus 1 dan 2 yang dilakukan oleh supervisor dan teman sejawat. Kemudian tahap refleksi digunakan untuk menindaklanjuti kekurangan-kekurangan pada simulasi video. Kemudian di bagian C ada teknik analisis data. Di sini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama deskriptif kualitatif, yaitu memberikan berupa soal tes tertulis pada akhir tahap prasiklus. Kemudian deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis peningkatan kualitas simulasi pada setiap siklus menggunakan lembar observasi. Pada bagian 4 hasil dan pembahasan, yang pertama deskripsi hasil simulasi perbaikan pembelajaran siklus 1. Di sini pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020, diamati oleh teman sejawat dan supervisor 1. Setelah dilakukan pengamatan terhadap proses kegiatan simulasi perbaikan pembelajaran pada siklus 1 ini, hasilnya belum memuaskan sehingga penelitian akan dilanjutkan pada proses simulasi siklus 2. Pada bagian 2 yaitu deskripsi hasil simulasi perbaikan pembelajaran siklus 2. Di sini pelaksanaan dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020, diamati oleh teman sejawat dan supervisor 1. Berdasarkan hasil refleksi, peneliti mengalami peningkatan dibandingkan dengan simulasi siklus 1. Hal ini dapat dilihat melalui kelebihan-kelebihan pada simulasi, maka dari itu peneliti memutuskan berhenti pada siklus 2. Kemudian di bagian B ada pembahasan hasil simulasi perbaikan pembelajaran pada siklus 1. Di sini simulasi dilakukan dengan menggunakan model jigsaw. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran pada siklus 1 hasilnya belum maksimal sehingga akan dilanjutkan pada simulasi siklus 2. Di bagian 2 yaitu pembahasan perbaikan simulasi pembelajaran pada siklus 2, semua proses kegiatan simulasi perbaikan pembelajaran telah dilaksanakan dengan sangat baik sehingga penelitian dihentikan pada simulasi siklus 2. Di bagian 5 ada kesimpulan, saran, dan tindak lanjut. Kesimpulan di sini yaitu berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan untuk saran dan tindak lanjut di sini, yang pertama saran yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran guru harus membuat persiapan yang matang. Kemudian menggunakan model pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Yang ketiga, semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti lanjutan. Sedangkan tindak lanjutnya di sini yaitu yang pertama adalah guru lebih memotivasi dan membimbing siswa, terutama siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua yaitu menampilkan kegiatan simulasi secara maksimal. Kemudian di bagian terakhir adalah daftar pustaka sebagai rujukan saya dalam membuat karil ini. Demikianlah presentasi singkat karil saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.